selalu percaya semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Sampai malam itu, logikaku benar-benar meninggalkanku. Jam di ponselku menunjukkan pukul 11. Lorong kos sunyi, kosong, terasa sunyi, sampai suara langkah kakiku sendiri terasa asing. Lift di ujung lorong terbuka perlahan, seperti menungguku. Aku masuk. Hanya aku, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Aku menekan tombol lantai 5. Pintu terbuka dengan sunyi. Pelan. Lift mulai naik. Lalu tombol lantai 2 menyala. Perlahan, tanpa disentuh. Aku menatap panel itu tanpa berkedip. Dadaku terasa berat. Ini siapa? Dan tidak ada siapa-siapa. Dan saat itu aku sadar, mungkin sejak awal aku memang tidak sendirian. Hai, namaku Lila. Umurku 22 tahun. Aku tinggal di gedung kos lama 7 lantai yang catnya mulai melupas. Entah kenapa selalu merasa dingin. Bahkan di kosku tanpa AC. Kalian tahu, orang-orang di sini jarang keluar malam. Kadang aku berpikir, mereka bukannya malas, tapi karena mereka tidak mau. Lift di gedung ini sering bermasalah, kadang berhenti sendiri, kadang juga pintunya suka terbuka, padahal tidak ada yang memanggil. Tapi kalian tahu, malam itu aku sendirian, dan aku rasa malam itu benar-benar berbeda. Lampu di dalam lift berkedip halus, bukan lagi mati, seperti sedang bernafas. Aku menatap pantulan diriku di cermin, dan untuk sesaat, aku merasa pantulanku bergerak pelan, sangat pelan. Pintu terbuka perlahan, gelap. Ada banyak lorong panjang tanpa lampu. Hanya ada satu lampu di ujung yang berkedip pelan. Aku menahan nafas. Perasaan itu muncul lagi. Seperti ada seseorang yang berdiri di luar sana menunggu aku turun. Tidak, ini kosong. Aku hampir menekan tombol pintu. Tombol lantai 4 menyala. Kenapa tombol lantai 4 bisa menyala? Lalu tertutup, dan lift mulai bergerak lagi. Kalian tahu, di saat itu aku mulai sadar kalau semua tombol-tombol lift itu tidak menyala random. Seperti ada pola. Seperti ada seseorang yang sedang memilih lantai. Padahal aku di sini sendirian, tidak ada orang. Aku menekan tombol emergency. Aku terus menekannya. Tapi tetap tidak ada suara. Tidak ada respon. Bagaimana ini? Seolah tombol itu mati. Dan
lampu lift tiba-tiba redup. Lalu benar-benar padam selama 1 detik. Dan kalian tahu, di dalam gelap itu aku mendengar sesuatu. Nafas, bukan nafasku, tapi tepat di belakang leherku. Seperti ada yang menyebut namaku. Lila, Lila, Lila. Ah, suara apa itu? Suaranya pelan, basah. Suaranya seperti berbisik. Di dalam tenggorokanku yang mulai kering. Dan tiba-tiba ada suara lagi yang bilang, Lila, turun. Ayo Lila, turun. Dan aku membeku. Perlahan, aku menoleh ke cermin. Dan kali ini ternyata aku tidak sendirian. Ada bayangan di cermin yang tinggi, hitam, tapi tidak punya wajah. Dia berdiri di belakangku. Aku langsung menoleh ke belakang. Tapi kenapa kosong? Tapi tadi di cermin dia masih ada. Aku mulai panik. Aku menekan semua tombol. Semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kalian tahu, semuanya menyala. Lift bergerak pelan, naik, turun, berhenti sebentar. Dan setiap berhenti, pintu terbuka sedikit, seolah memberi kesempatan sesuatu yang masuk atau keluar. Aku udah duduk di lantai lift. Tanganku gemetar. Aku membuka ponsel, mulai mengetik. Aku kirim ke temanku kalau aku di lift. Ini bukan error, ada sesuatu di sini. Tolong. Tiba-tiba lantai 5 pintu terbuka penuh. Di lorong kosong itu, pintu terbuka penuh. Lorong kosong. Tapi kali ini aku merasa aku tidak sendirian. Karena aku mendengar langkah, bukan dari luar, tapi dari dalam lift di belakangku. Aku menoleh. Aku langsung lari. Keluar. Ke lorong. Ke kamar. Dan aku bersandar. Aku diam. Tidak ada suara. Dan aku mendengar sesuatu. Suara lift berhenti tepat di depan kamarku. Ada suara pelan seperti langkah kaki berhenti tepat di depan pintu kamarku. Tapi tidak mengetuk, hanya berdiri, seolah orang itu hanya menunggu. Dan sejak malam itu, lift kembali normal. Tombol tidak pernah lagi menyala sendiri. Tidak ada suara, tidak ada gangguan. Tapi aku nggak tahu. Tapi aku tahu satu hal, lift itu tidak kosong. Dia hanya sedang menunggu. Jadi kalau suatu malam kalian naik lift sendirian dan ada tombol yang menyala sendiri, jangan langsung berpikir itu rusak. Karena mungkin
seseorang sedang ikut naik dan dia belum turun.